saya Citra Ayu Mustika. Selamat bergabung di Ayo Cari Tahu COVID-19. Kita sudah masuk tahun ketiga pandemi. Banyak yang tanya, kapan sih pandemi berakhir? 2002 akan seperti apa? Dan dampak COVID itu bagaimana? Yuk kita ngobrol dulu dengan tamu kita hari ini. Pertama, saya ingin menyambut lagi Dr. Anggraini Alam yang hari ini akan bicara tentang Omikron. Terima kasih Kak Citra. Kita sudah ada pertanyaan nih dari Zeo. Mungkin ada yang udah kenal dari iklan COVID kami ya. Halo Zeo. Hai Kak Citra, hai Dr. Anggi. Di TV aku dengar kalau varian Omikron itu nggak seberbahaya varian Delta. Apakah itu artinya kita aman? Oke, memang betul. Sudah ada laporan yang bilang bahwa efek Omikron lebih ringan daripada Delta. Tapi jangan salah ya, meskipun tidak seberat Delta, daya tularnya lebih tinggi. Sehingga akan jauh lebih banyak orang yang tertular. Bila ada kelompok rentan, orang yang punya penyakit diabetes, punya penyakit keganasan, ginjal atau organ lain, serta nenek kakek kita yang sudah lansia, bila mereka terinfeksi varian Omikron sebagaimana varian COVID lainnya, mereka akan potensial mengalami kondisi klinis berat. Jadi dok, walaupun lebih ringan, kita tetap harus berusaha sebisa mungkin untuk mengurangi angka penularannya dan melindungi orang lain yang rentan, seperti keluarga dan kerabat dekat kita gitu ya dok ya. Oke, jelas di Zeo? Jelas. Thank you Kak Citra, Dr. Anggi. Nanti aku akan sampaikan jawabannya ke teman dan keluargaku ya. Hebat banget nih. Nah, dokter, sekarang ada pertanyaan dari Arik. Silakan Arik. Halo dokter, aku pernah dengar nama istilah long COVID. Nah itu artinya apa dan apa yang kita harus lakukan dengan long COVID? Ya jadi long COVID itu berarti gejala yang masih ada meskipun kita udah sembuh, gitu ya dok ya? Benar, istilah baru long COVID menurut WHO adalah post-COVID-19 conditions, suatu efek jangka panjang dari COVID. Berupa sesak, mudah lelah, sulit konsentrasi, nafsu makan menurun, dan lain-lain. Bahkan penelitian memperlihatkan ada lebih 200 gejala dari pasca COVID. Para ahli masih meneliti efek jangka panjang dari COVID. Jadi, kalau ada yang merasakan gejala berat setelah COVID, segera bawa ke dokter, bahkan ke rumah sakit. Oke, terima kasih Dokter Anggi dan juga Arik. Nah, tapi ini ada pertanyaan terakhir satu lagi nih untuk Dokter Anggi dari Ashley yang bergabung dengan ibunya Ernie yang akan menerjemahkan. Silahkan Ashley dan Mom Ernie. Terima kasih Kak Citra. Apakah berdaerah atau berdambi? Ashley mau tahu katanya Kak, apakah virus corona bisa hilang atau pergi? Terima kasih Ashley untuk pertanyaannya. Bagus sekali nih pertanyaannya nih. Nah, bagaimana dok untuk jawabannya dok? Oke Ashley, menurut berbagai ahli menyatakan bahwa virusnya akan makin lemah dan lama-lama menjadi virus endemik. Artinya, virusnya akan selalu ada di sekitar kita, tetapi tidak akan berbahaya lagi. Walaupun kelompok rentan harus tetap dijaga dari penularannya. Nah, tapi kita belum sampai di sana. Demikian Ashley. Terima kasih Ashley dan Ibu Ernie. Nah, yang terpenting jangan sampai lalai dengan prokes. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun. Pastikan telah divaksin 2 kali. Tetap harus disiplin. Seperti kata Kak Citra, ikuti prokes. Angka COVID akan naik lagi. Dan yang paling penting, kita nggak kepingin ada mutasi-mutasi virus yang baru dari COVID ini.
Dokter Anggi, terima kasih atas nasihatnya. Kita akan kembali dengan segmen berikutnya, yaitu tentang dampak COVID dalam 2 tahun terakhir ini, khususnya terhadap anak dan aspek kehidupan lain mereka selain pendidikan. Bu, kayaknya Bapak tidak mau divaksin COVID hari ini. Loh, kenapa, Pak? Takut sama efek sampingnya. Pak, ingat loh, tahun lalu tetangga kita dirawat karena COVID. Iya sih, tapi... Ayo, mari kita ke puskesmas sekarang tanya petugas. Jadi Pak, kalaupun ada efek samping setelah vaksinasi, itu biasanya ringan dan sementara. Oh, begitu ya Bu Bidan. Tapi... Loh Pak, manfaat vaksinasi itu jauh lebih besar dibanding efek samping yang mungkin terjadi. Oh, oke Bu Bidan. Ini kartu vaksinnya. Nanti kalau terasa keluhan, hubungi saya. Dan jangan lupa, walaupun sudah divaksinasi, tetap lakukan protokol kesehatan. Terima kasih Bu Bidan. Nah, Bapak sudah divaksin. Artinya Bapak telah membantu mengatasi pandemi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi covid19.go.id. Selamat datang kembali, masih di Ayo Cari Tahu COVID-19. Kita semua tahu pandemi ini dampaknya luar biasa terhadap pendidikan anak-anak, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Pandemi juga berdampak terhadap sisi lain kehidupan anak, terutama yang kehilangan orang tuanya karena COVID. Kita akan bahas topik ini bersama dengan Pak Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Anak. Halo Pak Nahar. Terima kasih. Ya, betul sekali Kak Citra. Ada lebih dari 35.000 anak di Indonesia yang kehilangan salah satu atau bahkan kedua orang tuanya. Bagaimana dampaknya terhadap anak-anak nih Pak Nahar? Kehilangan salah satu atau kedua orang tua bisa menyebabkan dampak negatif terhadap gizi, pertumbuhan anak, dan anak lebih rentan diabaikan, mengalami kekerasan, dan eksploitasi, khususnya bayi dan balita dari rumah tangga berpendapatan rendah. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mendukung anak-anak ini nih Pak? Ya, sebenarnya banyak hal yang bisa kita sama-sama lakukan ya. Pemerintah terus berupaya mendukung teman-teman kita yang kehilangan kedua orang tuanya atau salah satu dengan berbagai cara, misalnya memberikan bantuan sosial khusus, dukungan psikososial, dan memastikan agar mereka tetap melanjutkan sekolahnya. Tapi tidak hanya itu loh, yang bisa membantu mereka, anak-anak hebat tentu juga bisa memberikan dukungan terhadap teman-teman yang lain gitu ya, memberi semangat, memberi dukungan, mengisi waktu luang bersama-sama, dan yang paling penting adalah terus semangat untuk menghadapi COVID-19 dan berbagai kesulitan selama COVID-19. Dan kita berharap bahwa teman-teman, anak-anak semua bisa melaporkan ketika misalnya ada salah satu atau kedua orang tuanya ke RT, ke RW, atau ke layanan yang sudah dibuat, misalnya layanan 129. Baik, nah bersama kita pada saat ini sudah ada 2 anak pemberani yang mengalami kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya. Nah sebelum ngobrol-ngobrol, yuk kita simak dulu cerita mereka.
Tadi kita semua udah tonton videonya ya, dan ceritanya menyentuh sekali nih. Nah, sekarang sudah bersama dengan kita dua anak yang pemberani, Aira dan Putra. Halo Aira, halo Putra. Halo Kak Citra. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, Kak Citra mau tanya dulu nih, apa aja tantangan yang kamu berdua hadapi saat ini? Mungkin dimulai dari Aira dulu ya. Boleh, silakan Aira. Aku sayang ayah. Selama ini kemana-mana selalu sama ayah. Tapi sekarang ayah sudah meninggal, bahkan aku tidak bisa ketemu untuk terakhir kalinya saat ayah pergi. Jadi sekarang aku harus bisa mandiri tanpa ayah. Harus bisa membantu ibu menjaga adik. Oke, hebat banget nih Aira. Terima kasih. Terus kalau Putra sendiri gimana nih Putra? Saya kemarin malu karena saya selalu diajak teman-teman karena nama saya yang tidak lazim di sini, tapi sekarang saya sudah dapat nama baru. Tantangannya sekarang saya hanya tinggal berdua dengan nenek saya, ingin tetap bisa sekolah. Iya, Putra, Aira luar biasa ya. Dan tentu kita berharap Putra dan Aira tetap semangat dan terus berusaha untuk menyiapkan masa depannya dengan sebaik-baiknya. Ini harapan-harapannya dan berharap anak-anak Indonesia terus bersemangat dan jadilah anak-anak yang bisa berperan untuk menjadi pelopor. Contoh Aira dan Putra kuat menghadapi situasi COVID-19, kehilangan orang tua, tetapi terus berusaha untuk menyiapkan masa depannya dengan sebaik-baiknya. Dan kami berharap juga anak-anak semua juga bisa memberikan peran yang baik sesama temannya yang lain untuk saling mengingatkan agar patuh melakukan pencegahan melalui disiplin melaksanakan protokol kesehatan dan yang paling penting juga kalau seandainya ada teman-teman yang mengalami masalah lalu kemudian menghadapi situasi yang sama dengan Aira dan Putra, bisa segera melakukan berbagai cara untuk memberi semangat, lalu kemudian juga menyiapkan rencana ke depan agar situasi yang tidak menguntungkan ini cepat bisa kita atasi bersama. Aira, Putra, saya hormat dan memberi penghargaan kepada Aira dan Putra yang hari ini bisa berkumpul dengan kita semua, dan kita berharap tadi Aira dan Putra juga bisa menjadi anak-anak yang bisa berperan juga dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan. Nah, sekarang gantian ya, kalau boleh bertanya, kira-kira apa sih harapan Aira dan Putra ke depan? Harapan saya ingin bisa tetap sekolah untuk meraih cita-cita saya biar bisa membahagiakan nenek. Saya juga ingin tetap bersekolah sampai cita-cita saya berhasil dan membahagiakan ibu dan adik saya. Mudah-mudahan harapan dan cita-citanya bisa tercapai. Nah, buat Aira sama Putra nih, kalian punya pesan nggak untuk semua orang yang mengalami masa-masa sulit karena COVID? Silakan Aira dulu deh. Tetap semangat, selalu berdoa, dan jangan bersedih. Jangan bersedih dan selalu semangat, masih banyak orang-orang yang baik akan membantu kita.
Ya, terima kasih Aira dan Putra atas keberaniannya berada bersama kita pada hari ini sampai bisa memberikan pesan yang baik untuk teman-teman semuanya ya. Dan dari Pak Nahar, apa kira-kira pesan penutupnya Pak? Silakan. Kita harus tetap kuat di masa pandemi, meskipun sudah berusaha mencegah dengan melaksanakan prokes ketat, lalu kemudian sudah vaksin, tetapi juga tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan sehingga benar-benar terhindar dari COVID-19. Apalagi untuk anak-anak yang sudah menjalankan pembelajaran tatap muka, ini harus menjadi perhatian semua ya, menjadi perhatian bersama. Tapi yang terpenting adalah kalian harus bahagia, karena bahagia dapat menjadikan kita sehat secara fisik dan sehat secara mental. Kalian tidak perlu khawatir atau takut berlebihan dengan pandemi COVID-19, tapi juga tidak boleh lengah. Ingat, hanya dengan fisik dan psikis yang sehat kita dapat melawan COVID-19. Kalian semua harus semangat belajar, riang gembira, rajin beribadah, jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa untuk memohon perlindungan bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia. Saya yakin kalian adalah anak-anak hebat yang nantinya akan membawa masa depan Indonesia jauh lebih maju dari saat ini. Terima kasih atas pengingatnya Pak Nahar. Dan berikutnya kita tanya bagaimana mengatasi stres saat COVID. Untuk atasi pandemi, kita tidak boleh tinggalkan protokol kesehatan. Dan sekarang, kita punya satu lagi cara untuk hadapi COVID-19. Vaksin. Guruku sudah divaksin, jadi kami akan lebih aman ketika kembali ke sekolah. Saya sudah divaksin. Bidan saya sudah divaksin. Sekarang saya merasa aman datang ke puskesmas. Kami sudah divaksin. Kami sudah divaksin. Ingat, semakin banyak penerima vaksin, semakin banyak pula orang yang terlindungi. Jadi, saat giliranmu tiba, ayo vaksinasi. Ingin tahu lokasi vaksinasi? Hubungi puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Selamat datang lagi di Ayo Cari Tahu COVID-19. Sekarang saya ingin menyambut Kak Fauzia Firdanisa. Beliau ini adalah staf perlindungan anak di UNICEF. Halo Kak Fauzia, apa kabar? Halo Kak Citra, baik, alhamdulillah. Senang sekali bisa bergabung di sini. Semoga Kak Citra juga baik ya kabarnya dan sehat selalu. Amin. Iya, alhamdulillah, thank you nih Kak Fauzia. Nah, saya juga ingin menyambut kembali Ashley dan ibunya Ibu Erni, juga Arik dan Zio. Halo semuanya. Oke, kita mulai dulu ya dengan pertanyaan dari Arik. Silakan Arik. Halo semua, terkadang di masa COVID ini aku dan teman-temanku suka merasa cemas. Kalau kayak begini, bagaimana cara menghadapinya? Terima kasih. Ya, kita semua sibuk banget sama COVID sampai kadang-kadang lupa bahwa anak-anak juga terdampak nih ya. Kalau Zio gimana nih? Suka merasa cemas gitu gak sih ngadepin COVID ini? Iya, kadang-kadang aku bingung. Masa depan nanti seperti apa? Iya, Zio dan juga Arik ya, di masa sekarang ini memang adalah masa yang banyak sekali ketidakpastian. Jadi perasaan seperti cemas, bingung, itu memang sering sekali ya terjadi pada anak dan remaja. Nah, tapi ketika kamu merasa cemas, ketika kamu merasa bingung, maka hal yang perlu kamu lakukan itu adalah coba ngobrol dengan orang dewasa yang kamu percaya, seperti pengasuh kamu, ayah, ibu, om, atau bahkan tante. Nah, jadi intinya itu jangan dipendam sendiri perasaan-perasaan itu gitu. Nah,
Kalau misalnya kalian sudah kembali ke sekolah, suasana biasanya kan sudah mulai terasa normal ya. Jadi kalian sudah bertemu teman-teman, sudah belajar kembali bersama guru gitu. Tapi untuk yang masih belajar di rumah, maka penting juga untuk tetap aktif ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang positif seperti berolahraga, melukis, hal-hal yang kamu senangi, dan juga yang penting nih, tetap berhati-hati dengan berkegiatan di internet. Ya nih, betul banget ya Mbak Fauzia. Belum lagi ada begitu banyak hoax. Jadi pastikan sumber informasi kamu selalu bisa dipercaya. Kalau Ashley, halo Ashley. Kalau Ashley gimana nih? Apa yang dirasakan selama COVID nih Ashley? Katanya benci, Kak. Benci. Oh. Benci kepada corona katanya, Kak. Takut kepada corona. Kakak Fauzia, Ashley bertanya, bagaimana kalau kita ada teman atau punya teman yang takut, katanya mungkin bingung ya dengan adanya corona ini, jadi harus bagaimana katanya gitu, Kak. Jadi teman-teman harus dibantu gitu. Ya, jadi yang bisa dilakukan untuk teman-teman apa, mungkin seperti itu ya, Kak. Kalau ada teman yang bingung, yang cemas karena adanya corona ini gitu, Kak. Ya, pertama-tama terima kasih Ashley, bagus sekali ya Ashley peduli sama teman-temannya. Jadi memang di saat-saat seperti ini kita sebagai anak-anak juga menjadi teman yang baik. Tapi kalau misalnya temannya Ashley merasa cemas, butuh bantuan, maka yang bisa dilakukan adalah mencari tenaga profesional nih untuk konseling. Nah, salah satunya itu Ashley juga bisa menghubungi TEPSA, layanan pengaduan konseling Kementerian Sosial, atau SAPA 129 milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk yang membutuhkan perlindungan khusus. Nomornya ada di bawah sini ya, yang bisa diakses di bawah layar. Terima kasih untuk Kak Fauzia. Ashley, terima kasih ya. Dan Ibu Erni, lalu Zeo, Arik yang sudah bergabung di sini dan membuat obrolan kita jadi sangat menarik. See you again untuk semuanya ya. Thank you. Baik, sudah beragam topik yang kita bahas dalam edisi Ayo Cari Tahu COVID-19 kali ini. Terima kasih kepada semua yang sudah bergabung, dan sebagai penutup kami tayangkan episode pertama Sekilas Kopat COVID. Ini adalah miniseri yang bisa ditonton di YouTube dan menjelaskan tentang pandemi dengan humor. Sesekali kita memang perlu tertawa supaya rileks dan senang hati. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Aduh Bu, pusing saya sama COVID ini. Iya ya, kapan ya selesainya? Bu, lihat Bu Ani nggak tadi di pasar? Dia nggak pakai masker loh. Iya, saya lihat. Anaknya juga tuh nggak disuruh pakai masker. Heran deh, Ibu lihat berita di TV. Ada anak keluar rumah tanpa masker, terus kena COVID. Tapi dia nggak bergejala. Habis itu ibunya, ayahnya, sama neneknya ketularan juga. Astaga, terus gimana? Sedih Bu, neneknya masuk ICU. Astagfirullah. Cepat Ibu kasih tau Bu Ani. Ibu-ibu. Lagi ngobrolin apa nih? Bu Ani.